setelah dilaksanakan upaya penangkapan, yang bersangkutan mengakui, dan selanjutnya proses penyidikan akan kita teruskan. Dari pengakuan tersangka sementara ini adalah motif ekonomi. Yang bersangkutan datang ke kos-kosan untuk pertama untuk berhubungan, yang selanjutnya ingin menguasai barang yang dimiliki. Kemudian dikaitkan dengan penyelidikan yang ada, tersangka masih kita dalami lebih lanjut motif-motif lainnya yang mungkin akan hasil penyelidikan atau penyidikan nanti akan kita temukan. Sementara kepada tersangka akan kita kenakan masalah pembunuhan berencana dan juga 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 pembunuhan berencana. Kita mau mengetahui dengan niatnya adalah dia sudah sejak awal membawa senjata. Ini baru sebagian yang kita ketahui dari unsurnya, dia sudah membawa senjata. Kemudian pendalaman lebih lanjut tentu saja dari hasil penyidikan. Sementara kalau kita seperti tadi saya sampaikan, unsur yang sudah terpenuhi sejak awal adalah 365. Maksud dia untuk menguasai atau mengambil barang yang dimiliki oleh korban. Karena dilihat dari mungkin sebelumnya sudah komunikasi dan mengetahui korban dia memakai hal-hal yang barang yang dipakai ada harganya, sehingga dia mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan sebelumnya sudah ditarget. Ya, sebelumnya sudah ditarget dengan komunikasi yang sebelumnya walaupun dikenal baru 1 hari, tapi dia sudah tahu apa yang dipakai dimiliki oleh korban. Selama 1 bulan kami tidak ada kendala. Hanya namanya proses penyelidikan tentu saja kita ada hal-hal yang mungkin menjadi pertimbangan kita dalam proses penyidikan. Dan saya rasa waktu 1 bulan untuk mengungkap proses pembunuhan itu adalah prestasi dan apresiasi kepada anggota-anggota di lapangan. Mereka pagi siang malam tidak henti-hentinya melaksanakan upaya-upaya penyelidikan. Hasil pemeriksaan setelah berhubungan. Ya, kalau dibunuh dulu lalu berhubungan perlu dipsikologi. Selama tinggal di sini pelaku bekerja di salah satu toko bangunan. Jadi setelah melaksanakan eksekusi pun dia sempat bekerja 2 hari di toko bangunan. Nas terdaftar sebagai di ojek online. Jadi ini terpisah. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan ojek online dan lain sebagainya. Niat awalnya tentu saja untuk karena dia tidak mempunyai latar belakang, sementara tidak mempunyai latar belakang dendam dan lain sebagainya. Jadi yang lebih dikedepankan adalah masalah pencurian dengan kekerasannya.